Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mengawali pagi hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan sesuai dengan amanat gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi yang mempunyai firman yang hidup, kami bersama memohon pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, baik hamba-Mu dan kami yang mendengar firman ini, kami beroleh kekuatan dan berkat melalui firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan dan kami sambut firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Di bawah perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Firman Tuhan untuk kita bersama pagi hari ini, saya memberikan tema hidup dalam kebenaran Allah. Kita patut bersyukur sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup kita mengenal kebenaran dan kita sudah dibenarkan oleh Allah melewati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena itu sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Allah, kita harus mampu untuk mempertahankan kebenaran itu serta hidup di dalamnya, dan itu menjadi hal yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar dan tidak ada kompromi dengan hal apapun yang di luar kebenaran itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku jemaat Tuhan, melewati kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, kita mau belajar dari sosok Yohanes Pembaptis yang sedemikian teguh, konsisten sampai akhir hidupnya tetap dalam kebenaran. Di dalam hal itu, Yohanes mau menunjukkan bagaimana dia mau hidup di dalam kebenaran itu. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Yang pertama, memiliki keberanian untuk menegur dosa atau kesalahan. Apa yang dilakukan oleh Yohanes dengan berani dia menegur dosa atau kesalahan dari seorang raja, yaitu Raja Herodes. Terus apa yang telah dilakukan oleh Raja Herodes? Yang mengambil Herodias, yaitu istri dari kakaknya. Dan inilah yang dinyatakan oleh Yohanes dalam ayat yang keempat. Jadi teguran itu menjadi sebuah teguran yang keras, dan Yohanes tidak membeda-bedakan siapapun begitu, tidak takut untuk menyatakan kebenaran sekalipun dia diperhadapkan dengan seorang penguasa atau seorang raja pada saat itu. Dan ini menunjukkan juga bahwa kebenaran tidak dapat dibeli oleh hal apapun juga. Yang kedua adalah
menyenangkan hati Tuhan. Ketika putri Herodias itu menari di hadapan Herodes untuk menyenangkan hatinya, menyukakan hati Raja Herodes, sebaliknya Yohanes Pembaptis tidak melakukan hal untuk menyenangkan hati Herodes. Dia tetap berani untuk menyatakan kesalahan daripada Raja Herodes tersebut, sebab hanya nabi palsu yang hanya berusaha untuk menyenangkan hati semua orang. Tetapi Yohanes adalah seorang nabi yang benar. Yang ketiga adalah tunduk dan takut hanya kepada Allah daripada kepada manusia. Ini menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Yohanes sudah menunjukkan itu. Dia tidak hanya dibelenggu di penjara, tetapi dia juga dibunuh. Ini menjadi risiko yang terbesar ketika dia memilih untuk tunduk dan takut hanya kepada Allah dalam kehidupan ini. Dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-28 juga berkata demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Karena itu kita akan lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kebenaran itu tidak akan pernah mati. Sekalipun Yohanes Pembaptis dibunuh, bahkan Yesus pun juga mengalami hal yang sama, juga dibunuh. Kebenaran itu akan tetap hidup. Karena itu jangan pernah takut untuk ungkapkan kebenaran, untuk hidup dalam kebenaran. Karena apa? Ketika kita bersama hidup dalam kebenaran, apapun resikonya, kita akan siap menghadapinya. Matius 5 ayat yang ke-28, firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita juga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Tuhan meneguhkan kita dengan firman-Nya. Amin.